Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini temanya tentang 6 bulan ke depan. Apa yang akan terjadi, apa yang akan datang di 6 bulan ke depan. Ini adalah kartu-kartu tarot dan oracle card yang sudah aku meditasikan sebelumnya. Ada 3 pilihan, seperti biasa. Pilihan pertama ada clover. Ini yang flowernya atau bunganya warna putih. Nomornya nomor 2 di sini. Ini pilihan pertama. Pilihan kedua ada lily. Bunganya lily. Angkanya 30 di sini. Ini pilihan kedua. Untuk pilihan ketiga ada tulip. Nomornya 9. Kamu bisa pause videonya untuk memilih dengan waktu yang lebih lama lagi. Harus baca deskripsinya, ada disclaimer. Jadi coba dicek disclaimernya untuk kalian yang baru di channel aku. Gimana cara milihnya? Gunakan intuisi. Tenangin diri kamu dulu. Sebutkan pertanyaan dalam hati. Relax, santai, damai dengan tenang gitu. Lalu nanti ada pilihan yang lebih menarik dirimu. Nah, untuk nanti pembacaan seperti apa? Pembacaannya itu untuk kolektif, untuk banyak orang. Jadi kamu harus proses baik-baik. Nanti jika aku menyampaikan soal zodiak, cek Sun, Moon, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Karena zodiak itu sebenarnya cuma sebagai penanda aja. Penanda lainnya nanti bisa pakai simbol-simbol atau pakai angka-angka atau bahkan warna-warna, atau nanti kalau ada lagu-lagu yang mungkin signifikan nanti aku sampaikan. Oke? Relax, tenang, tarik nafas, tahan, hembuskan, lakukan berkali-kali. Kita langsung aja ke pilihan pertama. Oke? Halo semua, untuk yang pilih pilihan kedua, ini adalah kartu tarot dan oracle card yang sudah aku meditasikan sebelumnya. Jadi kita langsung lihat aja, oke? Dan di sini juga ada Lenormand. So, kita langsung cek di 6 bulan ke depan ada apa. Ada Ten of Swords. Oke, this is definitely moving on. Ada Ten of Swords, ada Six of Swords, ada Four of Cups, ada The Seven of Pentacle. Jadi, kalau yang aku lihat gini, untuk kalian yang pilih pilihan pertama, flower yang warna putih, clover ini, keberuntungan kalian di 6 bulan ke depan adalah berhasil untuk melepaskan diri dari situasi yang toxic. Jadi, atau situasi yang memang tidak lagi serving you, tidak lagi baik untuk dirimu. Jadi istilahnya mampu untuk melepaskan sesuatu hal yang dari kemarin itu nahan kamu untuk jadi sukses. Nah, yang kulihat di 6 bulan ke depan banyak banget yang pindah, bisa secara harafiah ya, pindah tempat tinggal, pindah tempat kerja, pindah lingkungan pertemanan. Jadi ada perpindahan di situ. Cuman memang pasti akan di-guide. Bisa guide-nya itu adalah sosok orang yang hadir dalam hidup kamu, memberikan wejangan atau memberikan arahan, atau bahkan sosok spiritual gitu, atau spirit guide kamu. Dimana kalau aku lihat di sini kamu gak akan ngerasa sendiri. Kan ada nih biasanya orang-orang di dalam transformasi atau transisi kehidupan, memulai kehidupan baru ngerasa lonely gitu. Tapi kamu enggak, kamu ngerasa oke, aku tetap ada yang jaga loh gitu. Nah, kalau aku lihat di sini mungkin beberapa dari kalian pernah ngerasa dihianati gitu, atau dikecewakan, atau bahkan kayak ngerasa ditipu, ngerasa di backstabbing gitu. Istilahnya sama orang-orang yang tidak terduga gitu. Nah, keadaannya di sini semesta memberikan kamu kesembuhan. Jadi mulai lagi percaya sama orang gitu. Di 6 bulan ke depan kamu mampu untuk keluar dari situasi yang jatuhnya kayak trauma masa lalu itu. Nah, di sini ada opportunity, peluang. Ini bisa peluang percintaan. Jadi ada yang hadir dalam hidup kamu, tapi kemungkinan kamu juga tidak terlalu fokus ke dianya karena mungkin tidak sesuai sama harapan kamu. Tapi di sini juga ada peluang soal karir, di mana banyak banget dari kalian yang pengen ini dan itu, tapi dikasih kesempatan masih belum berani buat maju gitu. Saran dari aku, usahakan dulu gitu, coba dulu gitu. Mungkin yang
baik untuk diri kamu itu sesuatu yang nggak pernah kamu lakukan sebelumnya, sesuatu yang memang kamu anggap asing gitu. Nah, di sini sebenarnya keberuntungan itu datangnya bukan karena tiba-tiba kamu nemu keberuntungan, tiba-tiba hari ini kamu laki, enggak. Lakinya kamu tuh sebenarnya setiap hari. Tapi orang-orang yang bisa ngerasa laki itu orang-orang yang bisa pakainya gitu. Jadi saran dari aku, fokusin apa yang kamu pengen fokusin dan merasa cukup, merasa mampu. Karena orang-orang yang punya bakat keberuntungan biasanya itu punya rasa kurang percaya diri akan kemampuannya. Jadi nggak ngerasa laki, padahal laki banget gitu, padahal beruntung banget. Nah makanya mesti tumbuhin rasa percaya diri itu. Nah nantinya di 6 bulan ke depan yang datang memang kebanyakan dalam bentuk perubahan karir, perkembangan karir, dan materi. Nah ini biasanya orang-orang yang sudah berusaha tinggal memetik hasilnya. Kalau kamu lihat dari gambarnya sini, mungkin awal-awal ngerasa saat proses perpindahan, aduh ini aku nggak biasa nih ngerjain ini nih gitu, atau ada sesuatu hal yang berat untuk kamu tinggalkan, tapi akhirnya ini akan sesuai sama pengorbanan kamu. Jadi kayak tinggal nikmatin aja, tinggal dipetik, dan ini banyak gitu, kamu tinggal nikmatin. Dari energi The Seven of Pentacle, ini terutama untuk kalian yang suka berbisnis atau punya usaha sendiri gitu. Memang yang namanya usaha itu kan nggak dalam satu malam tiba-tiba viral, tiba-tiba dapat duit MM-an kan. Hasilnya nggak gitu konsepnya. Ini proses yang memang butuh waktu dan itu sesuatu yang stabil. Kalau sesuatu yang stabil itu bakalan long last, dan yang ngerasain bukan cuma kamu doang nantinya, keturunan kamu nanti juga ngerasain itu gitu, terutama untuk kalian yang punya bisnis sendiri. Jadi bersabar, emang klise banget, aduh gampang banget kalau ngomong bersabar, tapi emang itu kuncinya gitu. Bersabar sama apa yang sudah kamu lakukan. Jadi percaya diri itu harus ada, percaya kalau apa yang kamu lakukan itu ada hasilnya gitu. Oke? Tapi di sini aku bakalan lihat karena ada clovers. Sebenarnya gini, lebih disarankan untuk bisa ngeh aja gitu sama sekitaran. Karena orang-orang sekitar kamu, lingkungan sekitar kamu itu ada yang mendukung, ada yang melindungi. Jadi lebih disadari orang-orang yang melindungi kamu dan respect mereka gitu. Ada the Six of Cups. Ada the Five of Swords. Sama ada di Eropan. Jadi yang aku lihat gini, ada kontrak kerja untuk kalian yang cari kerja, ada kontrak kerja baru. Untuk kalian sudah dapat pekerjaan, ini lebih seperti kayak kepastian gitu. Contoh misalnya kamu kerjanya kontrak kemarin, ini kerjanya jadinya lebih pasti lagi gitu. Contoh kemarin tuh freelance, nanti dapat pekerjaan yang stabil gitu, setiap bulan dapat. Contohnya gitu. Karir yang berstruktur kalau aku lihat. Buat yang namanya di Eropa, always ngomongin soal culture, adat istiadat. Jadi jangan lupa untuk pegang dan punya itu gitu. Culture, moral, adat istiadat. Jangan sampai kamu giving up apa yang diberikan Tuhan semesta dan keluargamu untuk kamu pegang, kamu give up buat sesuatu hal yang bentuknya materi sesaat aja gitu, atau kepuasan sesaat. Jadi harus dipegang kuat. Nah yang kulihat di 6 bulan ke depan itu sebenarnya cinta yang datang ke dalam hidup kamu banyak. Cuman kayak orang ibaratkan cinta kita anggap kayak gambarannya kayak ice cream gitu. Hari pertama dikasih ice cream, pasti senang banget gitu, enak banget nih ice cream gitu, aku dari kemarin pengen ice cream. Terus hari kedua dikasih lagi, enak ya gitu, masih ngerasa bersyukur. Hari 3 dikasih lagi, masih ngerasa bersyukur. Tapi setiap hari sampai berbulan-bulan kan ada momen dimana muak kan, karena dikasih terus gitu, sesuatu yang sama. Nah belajar untuk tahu kecukupan diri, dan belajar juga untuk bukan hanya nerima, tapi giving juga, memberikan gitu. Kamu dikasih nih ice cream, aku dari kemarin udah makan ice cream, gak mungkin aku makan sendiri, kamu bagi ke orang-orang yang sekitar. Itu kan kayak kamu memberikan atau kayak meneruskan rezeki yang kamu dapat gitu. Nah, belajar untuk mensyukuri apa yang dikasih, walaupun yang dikasih itu aja gitu, kesenangan yang itu aja. Halnya yang dikasih tuh happy kok gitu. Cuman nanti
Kalau ngerasa bosan, ngerasa di titik jenuh, jangan lupa untuk bagi juga. Karena yang namanya love, cinta itu taking and giving. Kita nggak selalu harus dapat. Dikasih. Kita harus memberikan juga. Itu harus balance. Dan yang lihat gini, akan ada momen ngerasa diperhatikan banget. Cuman yang namanya diperhatikan kayak kamu ditanya udah makan belum gitu. Lagi apa hari ini? Ditanyain everyday kayak gitu setiap saat, kan pasti ada momen jenuh ya. Aku kok nanya gini lagi sih gitu. Nah, belajar untuk juga usaha, bukan hanya nerima perhatian. Jadi dibales gitu. Kalau berbalas itu pasti akan berkembang, bukan hanya ditanya ngapain aja gitu. Bukan hanya ditanyain udah makan atau belum. Nah, yang aku lihat di sini dari energi The Six of Cups sendiri, romance yang datang bisa dalam bentuk nostalgia, bisa dalam bentuk pertemanan. Cuman kalau aku lihat kamu membangun sesuatu yang cukup kokoh dan stabil sama seseorang yang kamu anggap teman, gitu. Nah, di sini mungkin lebih seperti challenge untuk kamu di percintaan. Jadi sesuatu challenge-nya bisa bentuknya dari masa lalu gitu. Kecewaan di masa lalu, hal-hal yang kamu takutin yang bahkan sebenarnya nggak exist, nggak nyata, nggak ada, tapi kamu takutin. Let's say kan ada orang yang ngeliat di internet nih gitu, di TikTok, di Twitter, ada yang diginiin. Kamu punya ketakutan sendiri. Padahal it's not your problem, itu bukan problem kamu gitu. Cuman ketakutan datang karena kamu dengar atau lihat kisah orang lain. Belajar mengetahui kalau kisahmu sendiri. Yang ngebangun, yang ngebentuk adalah dari pilihan-pilihan kita sendiri. Gitu. So, aku bakalan lihat di sini ada wealth, ini kekayaan. Jadi di 6 bulan ke depan yang datang bentuknya kekayaan. Fighting, ini belajar untuk ada usahanya. Effortnya juga harus ada. Menghargai orang-orang yang memberikan warna di hidupmu. Lalu di sini ada love yang datang sekalian selain kekayaan, uang, materi, ini bisa dalam bentuk cinta juga. Pleasure, kenikmatan, kepuasan, nafsu juga terpenuhi. Di sini ada sacred space, I find peace, security, and contentment when surrounded by nature and beauty. Yang dapat menenangkan diri kamu adalah jika kamu berada di dalam lingkungan yang masih alami, yang masih banyak nature-nya, yang masih banyak terkoneksi sama alamnya gitu. Entah itu pergi ke gunung, ke sungai, ini ada air terjun, bentuknya tuh lingkungan yang benar-benar sangat bumi banget lah, alam banget lah gitu. Crystal Ascension, I am tuned to the universal wisdom and energy of the crystal kingdom. Jadi di sini juga banyak banget yang kebentuk saat kamu mulai memahami energi dari kristal. Coba pelajarin deh gitu. Kemampuan dan energi kristal. Kristal ada yang bisa healing, ada yang bisa bantu untuk menarik kekayaan gitu. Coba pelajarin itu. Apa yang kamu butuhkan saat ini, coba cari kristalnya. Movement, ini yang bisa ngebantu kamu bergerak terus. Ini badan itu energi juga, energi harus flowing. Kalau ngerasa penat, ngerasa badannya gak enak, coba bergerak gitu. Ini akan ngebantu energi kamu biar jalan. Clean your space, dan jangan lupa untuk bersihin space kamu. Saat contoh misalnya, sesimpel kayak kamu merubah posisi tempat tidur, merubah posisi furnitur kamu di kamar, dibersihin, itu bisa ngebantu energi kamu untuk bisa dibersihin. So, di sini aku bakalan lihat abrakadabra. Ini ada yang kamu wujudkan. Mungkin orang-orang bakalan nganggap itu tidak mungkin, tapi ternyata mungkin. Your body deserve love. Yang tadi aku bilang, badanmu berhak untuk dapetin perhatian kamu juga. Jadi coba check up, medical check up, rutinitas untuk olahraga. Itu bisa ngebantu. I am open to receive. Belajar untuk terbuka untuk menerima. Force of willpower, creativity, joy, optimism,
optimism, excitement. Jadi ada sesuatu yang menggembirakan, ada sesuatu yang bikin kamu tuh lebih semangat lagi. Dan kalau aku lihat ini kayak willpower, keinginan untuk mewujudkan sesuatu lebih besar. Ini the outcome of the situation, the cat, the dog. Yang aku bilang, kamu gak akan sendirian. Jadi ada orang-orang sekitar kamu yang care sama diri kamu, dan mereka adalah orang-orang yang bakalan nunjukin lingkungan mana, orang-orang mana yang toxic. Jadi kayak cerminan aja gitu. Terus kalau aku lihat di sini gini, happy family sama dengan happy life. Kalau misalnya ada konflik di keluarga, didamaikan agar hal-hal lain di luar dari keluarga itu bisa lebih positif lagi energinya, nggak kebawa dari energi konflik dalam keluarga. Yang tadi aku bilang ada konsep friendship, pertemanan. Membangun pertemanan yang tulus itu akan sangat ngebantu kamu untuk the future. Karena yang tadi aku bilang, kadang-kadang orang-orang yang kita anggap ya udah cuma teman aja gitu, mereka care-nya luar biasa sama diri kita. Nah, itu bagian dari cara semesta untuk ngasih perlindungan untuk kita gitu. Bisa dikasih cerminan, entah itu dikasih perlindungan gitu. Nah, ini bisa juga dikasih cinta dalam bentuk pertemanan. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau berlanjut, bisa buku reading. Link ada di bawah, nomornya di bawah. If you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share sama next reading. Bye! Halo semua, untuk yang pilihan kedua, ini ada Lily. Jadi ini adalah tarot dan oracle card dan Lenormand yang sudah aku meditasikan sebelumnya. Kita langsung lihat aja, oke? Oke. Apa yang akan terjadi di 6 bulan ke depan? The Moon, Three of Swords, The Two of Swords. Di sini ada energi Pisces, ada energi Libra, Gemini, Aquarius, Aries, lalu Sagittarius. Atau kamu bisa dealing sama energi orang-orang tersebut. Oke. Pertama ini ngomong soal intuisi ya. Keadaan intuisi kamu itu bakalan lebih sensitif lagi. Istilahnya lagi terasa. Terasa itu kayak konsepnya, kamu tahu kristal nggak? Kristal itu kalau di alam, luarnya tuh dibalut sama batu yang mungkin kelihatannya buruk gitu. Tapi harus dipecahin dulu. Dipecahin baru kebukalah si kristal tersebut gitu. Kelihatan isinya kristal. Sama kayak dirimu sendiri. Sometimes kita nggak tahu kita bisanya apa, kemampuan kita apa, limitnya kita seperti apa, sisi baik kita seperti apa ujungnya, sisi buruk kita ujungnya seperti apa. Kadang-kadang kehidupan atau dinamika yang datang itu untuk ngekerek kita. Kayak ibaratkan telur, dipecahin dulu telurnya, luarnya dicangkangnya dipecahin dulu, baru kelihatan telurnya apa, isinya apa gitu. Nah, sama kayak dirimu juga kayak gitu, dipecahin dulu baru nanti kebuka kemampuannya apa. Nanti di 6 bulan ke depan keadaannya seperti itu, terutama untuk your spiritual gift, kemampuan spiritual, kemampuan bisa dibilang kayak intuisi, sisi sensitif kamu, cara kamu mencintai, cara kamu menerima cinta, cara kamu untuk healing. Mungkin awalnya ngerasa akan bingung perjalanannya. Jadi aku gak akan manis-maniskan keadaan. Pasti yang namanya ada Three of Swords dan Two of Swords biasanya awalnya bikin bingung dulu gitu. Cuman saran aku journaling. Any kind of feeling, semakin banyak kamu rasain sesuatu, semakin banyak feeling kamu, semakin kamu bisa banyak nerima cinta, nerima anugerah, menerima rezeki. Karena kalau manusia melimitkan kayak ya udah aku perasaannya ini, udah itu doang gitu perasaannya, wadah kita untuk nerima cinta dan rezeki itu nggak bakalan bisa besar gitu. Kita dikasih wadah segini, ini bisa stretching, bisa dilebarkan dengan cara kita harus mampu ngerasain gitu. Jadi jangan denying any kind of feeling yang datang, mau feeling joy, mau feeling sorrow, mau feeling mumet, mau feeling pahit feelingnya, mau ngerasa sedih gitu, mau ngerasa bahagia, itu kan semua feeling, perasaan it come and go. Perasaan itu datang dan pergi, tapi itu yang akan nge-stretching atau yang akan ngelebarin wadah kita untuk nerima gitu, karena kita udah terbiasa merasakan.
Saran aku journaling. Bisa dengan menulis setiap hari apa yang kamu rasa. Kecewaan, kesedihan, alasannya apa? Ngerasa sedih nih hari ini, alasannya apa? Itu sama aja kayak kita membantu diri kita untuk healing, memahami diri kita sendiri gitu. Nah, nantinya any kind of problem yang datang itu nggak jadi problem karena kita udah terbiasa untuk menghadapi diri sendiri, kita tahu harus ngapain gitu. Terus yang aku lihat di sini yang datang ini adalah sebuah persatuan atau pertemuan dengan seseorang yang mungkin punya perbedaan sama dirimu. Nah, akhirnya bikin bingung tuh gitu. Aduh, ini aku pengen banget nih sama dia gitu. Tapi kok beda gitu. Beda culture atau beda keyakinan atau apapun, beda banget lah gitu. Nah, belajar untuk bisa memahami setiap orang hadir dalam hidup kita itu ngasih kita pelajaran, ngasih kita sesuatu. Pelajarin itu. Belajar untuk sembuhin dulu rasa sakit yang ada, yang pernah kamu punya. Karena orang lain itu nggak ada tanggung jawab apa-apa untuk itu. Ini ada orang nih baik banget, contohnya datang dalam hidup kita. Kamu punya luka. Yang patut untuk nyembuhin bukan orang baru ini, kita sendiri. Gitu. Jadi yang aku lihat nanti ada perjalanan untuk itu. Kenapa kamu di crack open? Karena harus belajar untuk nyembuhin diri sendiri. Yang aku lihat dari energi 12 Swords ini bisa juga pilihan. Pilihan bisa pekerjaan, bisa percintaan, but yang bakalan datang itu bentuknya pilihan. Cara kamu memandang dirimu sendiri. Belajar untuk menjalani hidup apa adanya. Jadi saat kamu memandang diri sendiri itu dasarnya dari kejujuran. Saat kita udah nerima diri kita seotentik mungkin, baru kita bisa dapetin atau manifestasi apa yang kita mau dengan cepat, dengan sangat mudah gitu. Dari energi The King of Wands, kalau aku lihat di sini banyak planning yang sudah kamu buat mungkin kemarin. Beberapa ada yang terlaksana, cuman jangan lupa kita kan manusia punya ego, memang harus punya ego. Tapi jangan sampai kita jadi arogan gitu. Hanya ngikutin apa yang sesuai bagi kita. Belajar juga untuk beradaptasi. Lingkungan sekitar, orang-orang sekitar itu kayak kaca, bisa memberikan kita pesan-pesan, memberikan kita saran gitu. Oke, kita bakal lihat di sini apa yang akan datang. Ini manifestasi kalau aku lihat. Hal-hal yang kamu manifestasikan. Jadi kalau kamu nanya spesifik apa, ask yourself, tanya sekarang, dari kemarin yang kamu manifestasikan, yang kamu pengen, yang kamu minta, yang kamu doakan itu apa? Gitu. Ini kemungkinan akan terwujud. Kelihatan pintunya kebuka di 6 bulan ke depan. Dari energi The Magician, itu something that you create. Sesuatu yang kita buat. Mau bahagia, buat sendiri kebahagiaannya. Kalau mau apa? Mau roti ya kamu buat sendiri rotinya. Dikasih kok bahan-bahannya sama semesta. Terus kalau aku lihat dari Magician sendiri kan ini kayak dia punya tongkat ajaib. Tongkat ajaib itu digunakan gitu. By the way ini azan, jadi aku pause dulu sejenak. Kayak abrakadabra lah gitu, mengayunkan tongkatnya. Tapi kan dia harus tahu maunya apa. Like mau apa nih? Apa yang mau diwujudkan? Mau diwujudkan tuh apa gitu. Jadi kamu tentuin apa nih yang kamu wujudin gitu. Nah, saat kamu udah tahu maunya apa, kamu sesuaikan dengan tindakan dirimu gitu. Terus kalau aku lihat di sini yang datang more like kenyamanan atau keamanan finansial. Jadi ini slow but sure, steady banget finansialnya. Tidak ada gebrakan-gebrakan atau tidak ada goncangan-goncangan yang signifikan. Jadi cukup aman. Lalu kalau aku lihat dari energi The King of Cups, lebih seperti kayak cinta. Merasa dihargai, merasa didengarkan, merasa diperhatikan gitu. Itu perasaan-perasaan yang datang. Tapi kalau kamu nanya apa yang akan terjadi di 6 bulan ke depan, The King of Cups itu menandakan ada kehadiran seseorang yang sangat mengerti dirimu. Dan kamu pun sebenarnya sepertinya mengharapkan orang ini datang, gitu, sosok seperti ini datang. Nah, yang aku lihat ini tuh bisa dibilang kayak mungkin kayak hubungan yang berkomitmen ya, karena ini bukan hubungan yang tanpa arah gitu. Jadi tetap ada arahnya. Cuman balik lagi itu kita tentuin dulu. Kamu mau cinta yang arahnya kemana? Tujuannya apa gitu. Untuk ketemu sama seseorang yang percintaan, tujuan kamu tuh apa? Itu juga harus kamu tetapkan gitu. So
aku bakalan lihat dari sini. Yang hadir ini perjalanan, sebenarnya kamu diminta untuk percaya sama semesta. Kamu udah di jalan yang benar, tempat yang benar. Ibaratkan di lautan kamu udah di perahu yang benar. Perahu itu udah ada tujuannya udah benar gitu. Percaya aja, ombak yang datang itu pasti akan ngarahin kamu ke tempat yang benar. Ada healing chaos tuh konsepnya sama. Kadang-kadang bagaikan tornado aja yang datang. Kita mungkin ngeliat tornado itu sesuatu yang negatif, tapi tornado itu ngebawa hal-hal yang buruk atau ngebawa sesuatu yang cuma jadi toxic aja untuk diri kamu, atau sebenarnya menyerap energi kamu aja. Jadi kalau memang ada sesuatu yang dihilangkan atau dihempaskan dari hidup kamu, tadi aku bilang anggap itu bagian dari caranya semesta mengarahkan kamu ke jalan yang benar. Dokter, ini lebih ke arah ke kesehatan. Aku selalu menyarankan semua orang kalau ngomongin soal kesehatan, coba cari dokter. Temukan dokter yang cocok sama diri kamu, yang enak ngobrol sama kamu, medical check up, walaupun gak ada apa-apa medical check up. Terus juga healing itu bukan cuma jiwa, tapi raga juga. Di sini ada wedding, ada komitmen. Kalau wedding, terutama untuk kalian udah punya someone ya, udah punya seseorang, ini hubungan yang komitmennya bisa dibilang ada buktinya lah gitu. Untuk kalian yang single, yang tadi aku bilang, kemungkinan yang datang sosok orang yang pasti. Jadi arahnya, tujuannya juga pasti. Movement meditation. I celebrate and honor my physical body through dance and movement. Jadi coba bergerak, gerakin badan kamu. Ini agak mirip kayak nomor 1, cuman ini lebih seperti cara kamu untuk menselebrasi dan menghargai diri kamu sendiri, juga dengan menggerakkan tubuhmu. Di sini ada balance. I understand that and embrace the opposing forces in life bring about balance. Jadi apapun yang beda sama kita, berseberangan sama kita, itu bukan sesuatu hal yang harus ditakuti atau dimusuhi. Itu sesuatu yang memang menyeimbangkan hidup ini. Ini yang bisa kamu lakukan. Beauty ritual itu juga akan bisa ngebantu kamu bisa seperti honoring yourself lah, menghargai diri sendiri. Coba aktifin lagi kebiasaan-kebiasaan untuk skincarean, kebiasaan untuk memanjakan diri. Aromaterapi ini juga akan sangat ngebantu buat healing. Ini ada hope, growth, success, healing, and wealth. Ini kekayaan. Untuk kalian yang punya masalah, problem di finansial, ini problemnya akan diselesaikan, atau kamu punya healthy relationship atau hubungan yang sehat sama finansial kamu. Ini konsep kesuksesan dalam bentuk bisa dibilang kesuksesan di finansial. Tapi kalau aku lihat ini seperti memberikan kamu harapan gitu. Jadi lebih tumbuh lagi. My body guides me to make healthy choices. Badanmu kalau dirawat akan ngebantu kamu buat memilih pilihan yang sehat. Sesimpel kayak gini lah gitu. You're dealing with someone, kamu mukanya jadi jerawatan, muka kamu jadi lusuh banget gitu. Itu tanda dari badanmu sendiri, it's not the right person loh. Karena kalau the right person makes you happy, makes you glowing gitu. Walaupun kadang-kadang itu juga terbentur sama hormon, terbentur sama makanan. Makanya dari awal kita harus maintaining itu. Kita rawat, kasih makanan yang sehat, nutrisi yang sehat untuk diri kita sendiri. Controlling apa yang masuk ke dalam tubuh kamu, apa yang masuk dalam pikiran. Jadi si badan kita terbiasa untuk memberikan intuisi, memberikan insting gitu. Jadi lebih clear tandanya. Kita nggak bingung. I am unique and special. I add value to the world. Jadi dirimu sudah menambahkan value dalam hidup ini, dalam dunia ini. Kamu orang-orang yang unik, embracing itu. Di sini ada angka 111. Trust your intuition and manifest your dream life. Yang tadi aku bilang, ini temanya untuk yang pilih nomor 2 adalah manifestasi. Kalau kamu lihat ini satu-satunya mirip kayak ini nih.
si pedang. Jadi kemungkinan kamu akan lebih banyak melihat angka-angka kembar itu ya, 111. Atau simbol-simbol lainnya seperti tadi, kamu milihnya kan bunga lily atau palm tree atau bahkan ya pohon-pohon gitu loh. Terus yang aku lihat di sini juga pumpkin, orange, vanilla. Itu bisa dari wangi-wangian, dari peppermint, lavender. Terus banyak banget mungkin bakalan sering ngeliat apa ya, kayak iklan-iklan gitu belakangan ini soal kecantikan gitu. Itu bakalan lebih signifikan banget. The sun heal, charge, warms, and illuminate. Jadi jangan lupa untuk berjemur, tapi jangan berjemur di jam 1 siang. Kau bisa mateng. Coba matahari pagi ya, matahari pagi itu akan sangat ngebantu dirimu, akan memberikan nutrisi yang tepat untuk tubuhmu. Kita lihat the outcome. Ada commitment, hand in hand, the star. What? Yes. Ini ada konsep kesuksesan di bisnis kalau aku lihat dan di percintaan. Jadi ini seperti validasi soal percintaan cukup sukses di 6 bulan ke depan. Kamu akan ketemu sama sosok orang yang juga udah sehat di percintaan. Jadi tidak ada toxic energi gitu. Jadi bisa sama-sama dan saling. Dan kalau aku lihat di sini diberikan atau dikasih komitmen. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silakan komen di bawah. Kalau kamu tahu lebih lanjut bisa book post reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. If you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye. Halo my love. Ini untuk yang pilih pilihan ketiga. Jadi ini adalah kartu tarot Oracle card dan Lenormand yang sudah aku meditasikan sebelumnya. Jadi kita langsung lihat aja. Oke. Yang akan terjadi di 6 bulan ke depan. Ada the Eight of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, ada Aries, Leo, Sagittarius, Five of Wands, ada that Scorpio, ada Pisces, Scorpio, Cancer. Ini kayak ada 2 sisi gitu. Kalau aku lihat gini, kamu orang yang sedang dikasih apa ya istilahnya, diasah spiritualnya. Jadi ibaratkan di dalam tuh berat banget gitu, heavy banget. Jadi bisa spiritual awakening atau bahkan lagi menarik diri untuk nambah pengetahuan spiritual. Cuman semesta juga ngasih hal-hal yang lovey-dovey gitu. Jadi kayak ada yang ngebucin banget sama dirimu. Jadi yang datang ke dalam hidup kamu cinta dan spiritual. Ini cukup signifikan. There's some changing in your life. Kayak ada sebuah perubahan. Ini biasanya bentuknya kayak perubahan lingkungan, perubahan rutinitas, dan karena rutinitas berubah, of course tuh udah pasti berubah lifestyle. Perubahannya kelihatan dari luar juga, dari fisik, dari mental juga kelihatan. Terus bahkan beberapa dari kalian pun ada perubahan cara bicara gitu, yang mungkin biasanya ngomongnya banyak, ini jadi ngomongnya agak sedikit. Dan kalau aku lihat di sini gini, Death itu sebenarnya kayak udah kerasa dari sekarang ada sebuah perubahan. Cuman kebanyakan dari kalian itu nggak mau istilahnya melangkah untuk di dunia barunya. Ibaratkan kayak gitulah gitu. Contoh misalnya ya, sudah harusnya meninggalkan tempat ini gitu, tapi nggak mau ditinggalin gitu. Akhirnya nanti didorong. Ninggalin, nih kamu harusnya di sini tempat yang lebih baik gitu. Contoh yang bisa dalam bentuk pekerjaan, bentuk ketergantungan, kemelekatan sama seseorang, bisa juga kemelekatan sama lingkungan sekitar, atau bahkan pekerjaan-pekerjaan gitu yang memang sebenarnya ya udah lepasin gitu. Ini waktunya kamu untuk lepasin itu gitu. Cuman tadi kadang-kadang manusia kan willpower-nya gede ya. Kita udah tahu nih kita harus berubah, tapi nggak mau berubah.
Jadi harusnya didorong gitu. Jadi semesta mendorong kamu untuk ngelakuin tindakan-tindakan atau ngelakuin sesuatu hal yang memang harusnya sudah kamu lakukan dari kemarin. Entah itu merubah lifestyle, entah itu tadi pertemanan, percintaan gitu. Dari energi death, ini konsep transformasinya luar dan dalam kelihatan jelas. Cuman kalau kamu lihat di sini, kan ada tali yang udah kayak udah mau putus nih. Ya udahlah, kita diputusin. Cuman kalau di belakang sini ada pintu yang terbuka, pintunya juga isinya cahaya, berarti memang kamu harus melangkah ke situ gitu. Jadi kadang-kadang juga contohnya ini bukan sesuatu yang kayak sangat complicated ya. Contohnya juga kayak gini. Kamu udah tahu kamu harusnya menjadi seorang CEO contohnya. Itu perusahaan keluarga nih contohnya. Tapi dari kemarin aku males gitu. Aku nggak mau jadi CEO, aku maunya hal-hal aja gitu. Contohnya. Akhirnya ada satu kejadian yang ngebuat kamu harus gitu. Ini punya kamu gitu. Title ini, kedudukan ini memang diperuntukkan untuk kamu, dikasih untuk kamu dan tanggung jawab dirimu. Ya udah, akhirnya kedorong lah gitu, dipush gitu, dan dipushnya sama semesta langsung ngepush itu konsepnya kayak nyentil ting. Karena dari kemarin ngeyel. Nah kalau aku lihat ini juga cara ngepushnya bisa jadi seperti kayak gini. Dari kemarin tuh terjebaknya karena pikiran sendiri, ngerasa kurang percaya diri, ngerasa nggak bisa dan segala macam. Akhirnya semesta ngerobek semua ilusi tersebut. Jadi benar-benar dikasih gambaran yang sangat gamblang. Ini loh kemampuan dirimu gitu. Akhirnya di-post kayak gitu. Contoh gitu. Contoh dari kebiasaan kita, bakat kita. Dari kemarin kita punya bakat tapi nggak dipakai. Akhirnya semesta gregetan, ini orang dikasih bakat nggak dipakai nih gitu. Akhirnya disentil buat dipakai. Terus di sini dari yang aku lihat, sebenarnya konflik itu harus diredakan, terutama sama teman-teman, sama lingkungan sekitar, sama keluarga. Cuman belajar juga untuk bisa fleksibel ya. Kita tuh sebenarnya kalau dari keadaan, kadang-kadang kalau kita bener pasti ngerasanya happy, ngerasanya bahagia. Tapi kalau kamu pikir-pikir lagi, kebahagiaan itu cuma kebahagiaan sesaat. Karena saat misalnya kita nunjukin kita bener, yang lain ngerasa sakit hati gitu karena ngerasa kalah atau ngerasa kayak malu, itu kan juga sesuatu yang merugikan. Jadi belajar untuk cari win-win solution di any kind of conflict yang ada. Dan belajar juga untuk lebih baik, belajar jadi baik dibanding jadi benar. Terus yang lihat tadi balik lagi ke area bucin. Jadi ada seseorang yang ngebucinin dirimu gitu, simpelnya. So, kamu bisa dealing sama Pisces, Scorpio, Cancer, ada Libra, Gemini, Aquarius. The Three of Swords, Ten of Swords. Iya, ini ada someone that hurting you, yang mengecewakan diri kamu. Gini, nggak perlu cari cara untuk balas dendam sebenarnya. Semakin kamu cari cara untuk balas dendam, semakin kamu akan sulit untuk move on. That's the truth. Mungkin orang-orang lain agak sulit ngasih tahu kebenaran itu, tapi kebenaran seperti itu. Karena kita mikirin terus caranya untuk menang gimana. Semakin kita mikirin terus, kita ngasih energi ke orang yang menyakiti dirimu gitu. Jadi cara untuk menang adalah focus on yourself and then moving on gitu. Ya udah, mau dia ngerasa menang, mau dia memenangkan pertengkaran atau perdebatan yang ada, atau bahkan kamu ngerasa dikalahkan, biarkan aja gitu. Jadi saat mencoba untuk cari revenge atau cari balas dendam, kan kita numbuhin dendam. Yang tadinya kita cuma ngerasa sedih, terus berubah jadi dendam, itu sesuatu yang sangat korosif. Karena dendam itu akan merusak kebaikan dirimu. Bukan hanya dari sesuatu yang logika ya, kayak dari kebaikan yang kita punya, kita tuh akhirnya jadi, contoh misalnya jadi kurang rasa percaya ke orang lain gitu. Jadinya kemana-mana gitu. Karena trauma-trauma itu kan kejadian dalam hidup akhirnya ngebentuk kita jadi seseorang yang baru gitu, jadi lebih yang kaku lagi, atau jadi istilahnya jadi es lah gitu, hatinya berubah jadi es batu.
tapi hal-hal lain juga gitu, dari aura, dari spiritual kamu gitu, dan itu akan ngerusak segalanya dari yang sudah kamu perjuangkan selama ini. So when there's someone hurting you, emang agak sulit untuk forgiving, tapi belajar untuk accepting dulu, karena nggak semua orang punya kebijakan atau kedewasaan untuk tidak menyakiti orang lain. Karena there's a lot of people, banyak banget orang di hidup ini yang hadir dalam hidup kita memang untuk memberikan kita pelajaran itu gitu. Karena mungkin kita kemarin denying atau kita mengabaikan rasa sakit, akhirnya dimunculin. Accepting itu, walaupun it's hurting, walaupun kayak kesel gitu kan, kayak dihianatin, ya belajar untuk terima itu aja gitu. Saat nerima, sedikit demi sedikit belajar untuk forgiving, and then you move on gitu. Nah ini kejadiannya 6 bulan ke depan tuh kayak trauma-trauma masa lalu yang memang sudah ada di hati, yang tertusuk-tusuk di hati, kemarin masih membekas atau masih ada, pedangnya dicabutin gitu. Yang namanya pedang dicabutin kan nyes-nyes kan rasanya, entah itu trauma lagi yang muncul atau memori-memori yang nge-trigger dirimu gitu. Jadi ini yang akan terjadi. But if you see, Ten of Swords itu pasti ending. Jadi sesuatu yang sudah ending, belajar untuk ikhlasin itu, lepasin. The King of Wands, kalau apa yang akan terjadi itu lebih seperti kayak the phoenix rising from the ashes, sama kayak posisi di mana ending ibaratkan ya gitu, nih burung ini kebakar, angus jadi abu, tapi dari abu itu muncullah phoenix, sesuatu yang lebih indah lagi. Jadi everything that meant to hurt you, yang memang diperuntukkan untuk nyakitin, diperuntukkan untuk memberikan kamu pelajaran, itu yang ngebuat diri kamu berkembang lebih-lebih lagi gitu. Yang tadinya ordinary, biasa aja, jadi luar biasa banget. Kamu jadi sosok orang yang luar biasa gitu, punya kemampuan yang lebih, punya peningkatan spiritual gitu. Jadi transformasinya tuh lebih seperti magical gitu, sesuatu yang magical. So aku bakalan lihat ke sini. Ada money will come. Jadi beside yang ini important, sesuatu yang penting dalam hidup, mungkin money juga penting. Cuman kalau aku lihat di sini, ini lebih seperti kayak tabungan yang akan menggendut. Tabungan yang akan lebih banyak. Belajar untuk tidak showing off about material things gitu, karena kan kamu lagi di progress atau di proses buat spiritual. So if you have a lot of money, keep it to yourself, nikmatin, manjain diri gitu, bagikan ke orang-orang sekitar, tapi tidak perlu di showing off. Karena kalau aku lihat ini kayak dapet jackpot gitu kan, di sini ada kayak jackpot gitu, kamu dapetin sesuatu yang cukup besar gitu, jackpot. Dan ini momennya tidak terduga gitu, kamu berada di tempat yang tepat, situasi yang tepat, dapat brek gitu. Ini dapat sesuatu yang besar nih gitu. Coba di saving juga. And then books, ya yang aku lihat balance sih yang dikasih ke kamu, material things dan duniawi dan spiritual. Di sini ada books, ini ngomongin soal pelajaran pasti, but buku itu kan udah pasti dapatnya banyak, kita dapat ilmu banyak dari buku, but also itu bisa dapetin banyak answer di situ, jawaban-jawaban yang kamu cari selama ini. Jadi coba pelajarin hal-hal baru yang gak pernah kamu pelajarin sebelumnya, atau bahkan kamu dari kemarin beli buku cuma dipajang doang, coba dibaca bukunya. Ada fulfillment, ngerasa penuh, ngerasa banyak, ngerasa punya banyak. Ini kalau fulfillment ibaratkan ya, kamu dari kemarin punya gelasnya kosong, kamu mencari-cari kesana sini untuk dipenuhi, tapi gak ngerasa penuh, gak ngerasa puas, karena ternyata selama ini yang bisa memenuhi adalah diri sendiri gitu. Nanti akhirnya ngerasa penuh, ngerasa puas. Lalu di sini ada fokus, diminta untuk fokus sama apa yang kamu pengen saat ini, kamu butuhkan saat ini. And a nurturing heart, I'm protective spirit and reach out to all life with love and compassion. Your spirit guide ini bakal lebih sangat compassion sama diri kamu, sangat akan melindungi banget, sangat nurturing sekali.
Dan ini beberapa dari kalian kayak guardian angel buat someone gitu. Bisa kasih sayang, kasih sayang. Bisa memberikan kasih sayang dirimu. Mau energi kamu feminine or masculine, berikan kasih sayang ke makhluk-makhluk hidup yang membutuhkan. Karena energi nurturingnya sangat besar di sini. Reach for your dreams. I am the creator of my own dreams and achieve them with confidence. Kamu yang buat sendiri mimpi kamu mau apa buat sendiri. Kamu buat dengan confidence, dengan rasa percaya diri. Oke, ini akan ngebantu kamu selama 6 bulan. Pleasure, temuin rasa puas soal kehidupan. Jadi kepuasan itu sesuatu yang kita buat sendiri, kita bentuk, dan kita usahakan. Terus di sini cleanse your energy field. Jangan lupa untuk membersihkan lingkungan sekitar, membersihkan bisa dibilang ruangan kamu, tempat tinggal kamu gitu. Jangan hanya dibersihin kayak lantai, debu-debu gitu, bukan hanya itu, tapi juga bersihin secara energi gitu. Ini bisa burning sage di sini atau dupa-dupa, itu bisa ngebantu, aromaterapi bisa ngebantu. But also kan kita ketemu orang-orang ya gitu. Make sure kalau kamu protect energi kamu dulu sebelum ketemu orang-orang random gitu. Karena yang namanya kita ketemu sama orang, kita kan mengkoneksikan energi kita ke orang-orang tersebut. Terus energi negatif pasti udah ada gitu di luar sana, udah pasti exist gitu. Jangan sampai energi negatif orang lain kita bawa gitu. Jadi dibersihkan, oke? Okay? Di sini ada you are exactly where you need to be. Kamu berada di tempat yang tepat, di lingkungan yang tepat. Roots, don't forget your roots. Jangan lupa dari mana kamu berasal. Akarnya kamu lah ibaratkan. Moral, pendidikan, adat istiadat, keluarga kamu, adat-adat keluarga kamu. Jangan lupa. 444, protection. You're safe, the universe are protect you. Kamu bakalan banyak ngeliat simbol peaches, hearts, koin-koin, money, sayap-sayap, bisa warna hijau, warna ungu. Terus yang aku lihat juga banyak banyak simbol-simbol kayak birds, burung, atau sesuatu yang magical gitu, creature magical, unicorns, phoenix, dragon. Terus juga di sini ada angka 444 dan 222. Alignment, you're in the right place at the right time. Ini kayak validasi. Kamu ada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, menghadapi situasi yang tepat. Semuanya tepat. Coba lebih center lagi, lebih fokus ke yang sekarang. Udah yang di masa lalu belajar untuk selesain itu. Karena fokusnya ke sekarang. Yang di masa depan, yaudah biarin di masa depan. Anggap itu hadiah. Jadi, anggap itu kado. Kita belum tahu nih kadonya apa. Yang jelas kita tahu itu untuk kita. Percaya itu hadiah yang indah gitu. Tapi yang sekarang, fokus sama masalah-masalah, kenikmatan, kebahagiaan yang sekarang gitu. Living your life yang sekarang. Okay? The outcome. The birds. Ya, untuk banyak banget sih 99 di sini. Ini kalau kamu lihat. Jadi angka 9 itu bisa jadi angka yang sangat signifikan untuk dirimu. Akan ada sesuatu yang terjadi di 9 minggu ke depan, di tanggal 9, atau bahkan di bulan ke-9. Ada yang memperhatikan dirimu? Kamu lagi diperhatikan sama orang-orang? Ada seseorang di dunia pertemanan kamu yang sangat memperhatikan diri kamu. Love, it's not far ya kalau aku lihat. Cinta itu gak jauh dalam hidupmu. Cukup dekat. Terus belajar untuk jangan terlalu banyak ngumbar-ngumbar soal perkembangan kehidupan ke orang-orang. Nikmatin dulu sendiri. Terus yang aku lihat di sini, yang tadi aku bilang, kalau memang dilepaskan dari seseorang, mau itu pertemanan, mau itu pekerjaan, mau itu business partner, mau itu
sama someone yang special gitu, lepasin gitu. Jadi ibaratkan boleh diperjuangin, tapi kalau sampai kamu merugikan diri sendiri, sampai kamu saat memperjuangkan you don't feel happy gitu, kamu ngerasa sedih-sedih terus, itu tuh tanda diri kamu tuh tidak happy, berarti itu tanda aja gitu. Itu bukan sesuatu yang benar gitu. Jadi kalau memang ada sesuatu yang harus di-release, ya release gitu. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book posting dengan ini bawah, nomornya di bawah. If you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye.